Ketika saudara mau belajar, ketika Anda mau dengar banyak khotbah, itu baik dan itu bagus. Tapi saya mau kasih tahu, ada yang namanya knowledge, understanding, dan wisdom. Itu perjalanan, saudara. Semakin banyak Anda dengar khotbah, semakin banyak Anda ngerti firman, bukan ngerti firman, tahu firman. Anda dengar khotbah dari si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Itu tuh akan numpuk di dalam library Anda. Numpuk di dalam perpustakaan, di dalam kepala kita. Numpuk. Nah, ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami kehidupan, pilihannya kita mempraktekkan atau tidak. Berapa banyak dari kita ketika kita melihat sesuatu hal yang berat dalam hidup kita, kita enggan mempraktekkan ini dengan setia. Ingat, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, itu adalah orang yang menerima firman itu dengan baik dan mengerjakannya dengan ketekunan. Artinya apa? Setiap kebenaran yang saudara dan saya tangkap itu sifatnya tidak instan. Tapi itu harus dikerjakan dengan setia. Karena apa? Sifatnya itu selalu seperti benih. Benih itu apa, saudara? Ada waktunya untuk dia berakar. Ada waktunya untuk dia menumbuhkan batangnya. Ada waktunya untuk dia sampai menumbuhkan carang-carangnya yang kuat. Sampai akhirnya dia bisa berbuah dan buahnya itu tetap. Ada waktunya. Tapi berapa banyak dari kita enggan untuk tidak mengerjakan dengan tekun. Ketika kita mengalami proses atau hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kita, pilihannya berapa banyak dari kita yang nyari shortcutnya. Ayo sekarang saya mau tanya, Tuhan janji sesuatu dalam hidup Anda. Anda menantikan janji Tuhan. Terus apa yang Anda doakan seringkali? Minta percepatan, betul? Percepatan janji Tuhan jadi. Yakin Anda mau minta percepatan? Anda kalau ngerti setiap janji yang Tuhan sampaikan, di antara waktu di mana janji Tuhan itu dikatakan sampai janji Tuhan itu jadi, ada jeda waktunya. Dan kita benci banget, kesal banget dengan waktu ini, benar gak? Kerasa lama banget, ya iya saudara, waktu itu kan kerasa lama kalau Anda pakai untuk tunggu. Kalau Anda dapat janji Tuhan, persiapkan wadahnya. Waktu itu bukan dipakai untuk nunggu, waktu itu dipakai untuk kita mempersiapkan diri. Kalau Anda pakai waktu saudara untuk mempersiapkan diri, Anda akan kaget bahwa ternyata waktu itu terlalu sempit untuk kita mempersiapkan diri. Dan ketika kairosnya dibuka, bam, dan janji Tuhan itu akan terjadi. Yes, seakan-akan itu kepegang sama kita. Tapi jari-jari kita tidak terlatih. Itu cuma bertahan beberapa bulan dan gone. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, dalam firman Tuhan ada yang namanya ketekunan. Artinya ketika Anda mendengar firman Tuhan, satu hal Anda harus ngomong, mendisiplin daging kita. Kerjakan dengan tekun. Apapun itu yang Tuhan bukakan. Harus itu ada yang namanya ketekunan. Karena apa? Itu bertumbuh. Dan nanti ya Anda lihat, ketika itu sudah jadi pohonnya saudara. Yang namanya mujizat itu bukan setahun sekali atau 5 tahun sekali. Day by day Anda akan melihat buah-buah mujizatnya. Serius saudara. Ketika proses yang kita alami, itu waktu yang baik untuk kita menumbuhkan akar kita ke bawah. Proses itu jangan cepat berburuk sangka dengan setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita lah saudara. Jangan, sekarang nih ya saya ini di titik kalau orang bilang tuh rada aneh cara saya berpikir, tapi ya sudahlah terserah.
Tuhan sedang bawa saya ke sini. Saya sampai gini loh. Saya ini di titik bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, saya ini manusia terlalu dangkal untuk ngomong ini baik atau buruk, beruntung atau sial. Saya terlalu dangkal untuk bisa menilai itu semua. Karena seringkali pada kenyataannya ketika kita berada di dalam Tuhan, semuanya rekayasa Tuhan itu adanya untuk mereka-rekakan hal yang baik dalam hidup kita. Apapun itu. Bahkan serangan dari kuasa gelap sekalipun. Oh ya. One day ketika ada satu kali pernah dalam hidup saya, serangan kuasa gelap masuk, langsung saya nggak bisa napas, saudara. Sampai beberapa waktu kemudian saya bisa nafas, saya thinking udah selesai. Saya ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan saya ketawa sama setan. Thank you ya. Orang ngomong, Edan lu. Kok thank you sama setan? Itu your enemy. Oh iya. Tapi dia gak sadar. Dia sebenarnya diperalat sama Tuhan. Untuk membuat aku sadar. Aku sudah terlalu menjauh dari Tuhan. Berpikirlah dengan simple. Ketika Anda dan saya ada di dalam Tuhan. Semua serangan kuasa gelapan bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Nggak bisa. Semua rancangan yang jelek-jelek itu, kalau Anda dan saya ada di dalam Tuhan, bisa nggak jadi? Nggak bisa. Serangan kuasa gelapan apapun nggak akan bisa masuk. Kutuk yang mereka lempar jadi berkat dalam hidup kita. Lah kalau misalnya kita melengse keluar dari Tuhan, sebenarnya ya memang ada pagar anugerah namanya. Jadi ketika mereka lemparkan serangan, yang tadinya harusnya membuat kematian terjadi, diminimalisir. Akhirnya orang tersebut cuma mencret lah kira-kira kayak gitu. Harusnya kita nggak fokus sama kuasa gelapnya. Betul nggak? Tapi apa ini ya, sekarang ini gini. Kan ada zaman dimana gereja itu masuk di masa Pentekost, ada masuk di masa yang namanya gereja karismatik. Sekarang ini kita masuk di era zamannya prophetic church, di mana gereja kenabian itu nabi-nabi dilahirkan. SKP sudah di nabi, tapi ojo ngaku-ngaku pokoknya gitu aja. Nah, di era prophetic church ini yang jadi masalah adalah ketika saudara dan saya mengerti tindakan profetiknya, kita mengerti peperangan rohaninya. Ketika ada serangan masuk atau kegerakan kuasa kegelapan masuk dalam hidup kita, beracara dalam hidup kita, kita fokus untuk langsung apa? Perangi, betul nggak? Pengking, perangi, batalkan. Jelas di dalam firman Tuhan ditulis apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jangan kebalik-kebalik, saudara. Kalau misalnya ada serangan masuk, simpelnya gini, setan salah nggak? Ya emang itu emang kerjaannya dia gitu loh. Tapi siapa yang melakukan kesalahan terbesar? Yang paling salah itu siapa? Anda kalau ketemu di WC atau di mana ketemu cermin, nah itu kamu lihat di cermin itu. Ya, Anda lihat. Anda akan ketemu sama biang keroknya siapa? Serius. Kalau misalnya serangan masuk, simpelnya berarti aku ini lagi di luar Tuhan kan gitu. Kalaupun saya ada di dalam Tuhan dan Tuhan memerintahkan atau memperalat setan untuk beracara dalam hidup saya, itu semuanya mereka-rekakan untuk hal yang baik yang terjadi, betul nggak? Setan mah urusannya dia mah diperalat aja sama Tuhan. Setan itu kita tuh nggak usah terlalu takut. Kalau Anda beres sama Tuhan, dia nggak akan bisa sentuh hidup kita tanpa Tuhan perintahkan. Ingat, tanpa Tuhan provokasi. Nah itu mungkin kata-katanya.
kok diperintahkan banyak yang gak terima pasti. Wah, masa Tuhan merintah setan? Ya emang kenapa gak boleh? Setan tuh bagaimanapun tetap tunduk, kalau diperintah ya tetap nurut. Cuma dia rada beling aja gitu kan kira-kira. Dia tetap tunduk. Dia tidak bisa beracara dalam hidup saudara dan saya tanpa di luar jadwal Tuhan. Kasarannya gitu. Kalaupun sesuatu yang terjadi, kalaupun memang itu kuasa kegelapan, kita lihat ke cermin. Nah itu biang keroknya di situ. Kita mulai merenung. Kapan saya buka lubang? Apa yang saya kerjakan sehingga saya buka lubang? Anda harus upgrade diri Anda. Ketika Anda ngerti di bagian mana Anda salah, Anda bertobat, Anda menjadi pribadi yang baru. Secara software Anda di-upgrade sama Tuhan. Kalau saya menanya, kenapa ada permasalahan terjadi dalam hidup kita? Walaupun kita hidup di dalam Tuhan katakanlah. Apakah ketika saudara berada dalam Tuhan, benar-benar dalam Tuhan loh. Apakah itu artinya tidak ada permasalahan yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita? Apakah permasalahan-permasalahan itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita? Permasalahan itu tetap bisa terjadi nggak dalam hidup kita? Hah? Tetap bisa. Saya tanya sekali lagi, ini beberapa rodok worries dan rada takut terjebak kayaknya. Wah, dalam nama Tuhan Yesus aku nggak mau permasalahan, aku nggak mau itu namanya pembentukan karakter badai apa segala macam. Saya sampai pernah ketemu sama orang nggak mau nyanyi itu lagu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Jadi waktu di saat ku akan terbang bersamamu, eslah karepmu dalam hati saya. Takut banget sama badai. Takut banget kan. Saya tanya sekali, ketika Anda dan saya ada di dalam Tuhan. Ya, ini di luar dari apa yang setan yang diprovokasi sama Tuhan ya. Ketika kita ada dalam Tuhan, masuk ruang keintiman. Apakah itu artinya kita bebas dari semua permasalahan yang ada di dunia ini? Hah? Lebih banyak yang bingung daripada yang jawab enggak. Oke, untuk Anda yang bingung, yuk kita buka sama-sama. Di dalam firman Tuhan dikatakan sebenarnya kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, betul? Hah? Betul? Yakin? Enggak loh sebenarnya. Ayo. Kita ini diciptakan serupa dan segambar enggak dengan Tuhan? Hah? Wah, bagus. Ayo, kita diciptakan serupa dan segambar enggak? Ya? Segambar dengan Allah. Ayo. Jangan kaget saudara, nanti aku dilempar sandal, sesat kamu gitu ya. Penari langsung bergerak nanti. Entah ikut ngelempar sandal ke saya atau apa saya gak tahu. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Loh kan? Jadi menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan loh. Wah, beberapa udah nyopot sandal nih, mau tak lempar katanya. Jangan dilempar dulu, yuk kita baca selanjutnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuh kan, kita diciptakan serupa dan segambar. Coba baca ayat 7. Maka Allah menciptakan manusia itu, apa? Menurut gambar dan rupanya. Gitu? Hah? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya kita serupa dan segambar enggak? Hah? Enggak.
Enggak. Artinya, saya mau tanya. Oke. Bangun pemikiran kritis saudara. Dan mulai dipakai untuk berpikir. Artinya, apakah Tuhan membatalkan rancangannya dia yang semula ketika dia mau menciptakan manusia serupa dan segambar? Apakah Tuhan membatalkan hal itu? Tuhan membatalkan hal itu enggak? Hah? Enggak. Tapi ini diciptakan serupa dan segambar enggak? Enggak. Diciptakan cuma segambar. Bukti lagi bahwa kita tuh tidak serupa dengan Allah. Ketika Tuhan turun sebagai manusia itu dikatakan apa? Dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bisa nangkep saudara? Bisa ngerti maksud saya? Pertanyaannya, apakah Tuhan membatalkan keinginan dia yang awal untuk menciptakan manusia serupa dan segambar? Apakah Tuhan membatalkan hal itu? Hah? Tidak. Oke. Sepakat? Enggak? Enggak. Beberapa sepakat ya, enggak ya. Berarti memang keinginan Tuhan untuk manusia serupa dan segambar itu tetap ada. Ya betul saudara. Pertanyaan selanjutnya, kapan manusia ini serupa dan segambar dengan Allah? Kapan? Kalau Tuhan tidak membatalkan keinginannya, artinya suatu saat nanti kita serupa dan segambar dengan Allah. Kapan? Hah? Hah? Pengangkatan? Kapan? Ketika kita sudah selesai, kita pulang, Anda makan buah pohon kehidupan. Nah, di situ selesai semuanya. Serupa dan segambar dengan Allah, tapi ada persentasenya nanti. Itulah kenapa walaupun serupa dan segambar tetap ada levelnya. Ada yang membangun dengan jerami, rumput kering, kayu, perak, emas, batu permata. Tetap ada levelnya. Adakah Anda dan saya? Kan Paulus mengatakan apa? Paulus menyatakan apa? Kejarlah hidupmu sampai kita ini apa? Serupa dengan Kristus. Betul nggak? Kitanya semakin hilang, Kristusnya semakin bertambah. Nah itu level itu cuma bisa kita bangun di sini. Artinya kalau misalnya dikatakan, kita nanti dibilang serupa dan segambar itu, baru di situ proses penciptaan manusia itu selesai. Berarti proses penciptaan ketika Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Proses itu sudah selesai atau belum? Hah? Loh artinya gini kita nih masih digini-giniin sama Tuhan enggak? Ngerti saudara ya? Beberapa bingung saya tahu. Beberapa gini gitu ya. Mendadak kalau bingung tuh ada orang yang gatel langsung kepalanya gitu ya. Itu bagus, itu peredaran darahnya menembus itu, cus gitu. Jadi rasanya gatel kalau bingung itu. Ya kan kalau orang nggak pernah jalan tiba-tiba jalan gitu kan kaki, kok kakiku gatel ya, itu bagus, itu peredaran darahnya lancar ya toh. Jadi kalau Anda bingung, Anda gatel kepala nggak apa-apa, it's good gitu ya. Itu peredaran darahnya lagi lancar, cereng gitu. Jadi rodok gatel. Nah sekarang artinya ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, Anda belejet keluar, itu Anda sudah diciptakan, proses penciptaan selesai atau belum? Belum. Sampai nanti pulang ke surga, itulah masa pembentukannya sehingga nanti saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Itulah kenapa walaupun Anda dan saya nempel sama Tuhan sekalipun, saya ngomong bahwa bukan berarti kita bebas dari semua permasalahan yang ada di dunia. Bedanya apa dong sama orang dunia? Bedanya
ketika saudara dan saya kita jalani bersama dengan Tuhan, ada buah-buah yang muncul. Saudara, ketika saya sempat gini ya, kadang-kadang kan kita tuh kalau ngalami suatu kesakitan yang rodok bikin kaget gitu, duar gitu kan, mulut kan kadang aduh gitu kan. Ya kan saudara? Ikut teriak, aduh gitu. Dan sembari aduh gitu rasa sakitnya rada hilang dikit gitu ya. Sebenarnya tetap sakit gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya tuh tiba-tiba ada proses yang cukup tajam gitu, jerak gitu. Saya tuh aduh Tuhan. Ya muring-muring sama Tuhan gitu loh istilahnya. Tuhan, kok kayak gini lagi sih Tuhan gitu. Nggak apa-apa, jujur aja. Sampai kapan Tuhan ngalami kayak gini nih? Yang proses kayak gini lah, yang salah paham lah, yang apalah, yang ditekan sama orang lah, dijebakin sama orang. Yang berusaha orang-orang ini mencelakakan kita. Berusaha orang-orang ini untuk membuat hidup kita kering. Sampai kapan Tuhan? Tuhan ngomong apa? Ya wis gak apa-apa toh Kris, nikmati ae. Lah. Tuhan ngomong gini, udahlah nikmati aja. Kamu tuh ngalami kesalahpahaman, ngalami bertemu dengan orang-orang, kalau kemarin Angel sempat sharing, bertemu dengan orang-orang fasik yang berusaha untuk mencelakakan kamu, berusaha untuk memotong berkatmu dan lain sebagainya. Gak apa-apa, jalani aja. Dan ini yang bikin saya tuh, hati saya tuh langsung adem. Tuhan ngomong gini, nanti kalau kamu udah selesai semuanya, itu paling lama berapa tahun sih? 80 tahun, 90 tahun, ada yang mau sampai 2000 tahun di sini. Tinggal gini-gini nanti, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa nggak bosan ya? Setelah nanti kamu udah selesai di bumi, kamu pulang ke sini, kamu mau ngampuni siapa? Kamu mau membuahkan kesetiaan. Emang kamu mau membuktikan kesetiaan dengan cara apa? Wong nggak ada badai di sini. Ketabahan, kamu mau munculkan dengan gimana? Kamu nggak ngalami erangan penderitaan lagi di sini. Kamu mau ngampuni siapa? Nggak ada salah paham lagi, nggak ada orang-orang yang pengen nikam kamu lagi di sini. Kamu mau melepaskan pengampunan ke siapa di sini? Itu semua, Kris, cuma bisa kamu alami di bumi. Yuk jalani. Lepaskan pengampunan, tetap setia. Setia itu baru bisa dikatakan setia ketika ada badai dan Anda tetap berdiri. Itu kesetiaan, itu ketabahan, itu kekuatan. Itu berakar dengan kuat, itu kayak gitu. Jalani, jangan mundur. Ketika Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan berarti saya, jadi gini ya, banyak orang-orang mengatakan, ayo nempel sama Tuhan maka kamu bebas dari semua masalah. Itu tuh sebenarnya tuh gak salah juga dia ngomong kayak gitu. Hamba-hamba Tuhan ngomong kayak gitu tuh saya gak berani ngomong mereka salah loh saudara. Beberapa kan senior banget, takut kualat saya kalau ngomong mereka salah. Ya gak salah, mereka gak salah. Tapi sebenarnya apa yang mereka sampaikan tuh itu kayak obat bius gitu loh, supaya Anda tuh semangat lagi gitu loh saudara. Nah sekarang ini makanan kasarnya gitu istilahnya. Anda bisa kupas kulitnya ya kan, makanan kasar, tapi ada yang pernah makan kuaci, itu kan makanan nyebelin banget ya. Ya kan, kalau sudah dikupasin gitu ya, wah ini kuaci yang sudah dikupasin gitu. Kita nanti berburuk sangka, sopo sing ngupasi gitu kan. Tapi makan satu-satu ngupasnya angel gitu ya, dimakan satu-satu sampai teman saya bilang, aku ini paling kesel makan kuaci. Kenapa? Gak bisa berhenti. Tapi makan sembari kesel, sembari ngupas, sembari makan, sembari ngupas, sembari makan. Udah gitu, kadang-kadang sampai bibirku kok ini ya, apa asin, sampai kayak kesemutan katanya. Itu tandanya wis mandek gitu.
Jadi semakin kompleks makanannya, Anda harus kupas, Anda harus proses di dalam pemikiran saudara. Dan hari ini bukan makanan yang enak untuk Anda bisa makan, tapi percayalah ini bergizi untuk manusia roh saudara dan saya. Saya sedang mengatakan apa yang ada dan realitanya. Ketika Anda nempel sama Tuhan, Anda menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan berarti semua permasalahan itu hilang. Bukan berarti kita tidak mengalami semua permasalahan apapun lagi. Tidak. Semua itu akan tetap terjadi. Cuma bedanya Anda ngerti kenapa itu harus terjadi. Karena itu adalah proses penyerupaan kita dengan Tuhan. Itulah kenapa namanya proses. Betul? Itulah kenapa namanya pembentukan. Wah, orang ini lagi dibentuk gitu. Itulah kenapa namanya, wah orang ini lagi diproses. Harusnya kita jangan, aduh kasihan ya orang ini diproses. Harusnya kita seneng loh. Orang itu diproses, wah kita excited gitu. Wah kapan ya aku diproses, ayo ada yang berani gitu, ayo. Katakan hari ini Tuhan sedang mau membagikan suatu hal. Dan Anda harus pilih salah satu. Yang pertama Tuhan mau bagikan emas 2 kilo per satu orang. Tapi nanti Anda harus pilih. Misalnya, wis namanya berandai-andai saudara ya gak apa-apa emas 2 kilo. Ya toh daripada wis ngayal cuma 20 gram gitu kan. Namanya ngayal tuh yang bombastis gitu loh. Ya wis Pak 200 kilo sekalian. Susah bawa pulangnya. Ya toh 2 kilo aja gendong satu-satu kan asik ya. Tuhan mau bagi emas 2 kilo. Berkat gak? Berkat. Tuhan memberikan hikmat. Berkat gak? Berkat. Oke ya. Sebenarnya ketika Anda pilih salah satu. Tapi dibuka gamblang nih. Kalau Anda terima hikmat. Bukan berarti aku pulang. Wah aku langsung pinter nih. Rumus Einstein aku bisa pecahkan. Relativitas itu salah gitu ya. Mendadak kayak gitu. Ternyata tidak ada gravitasi di bumi. Eden itu namanya. Tapi maksudnya bukan tiba-tiba langsung Anda pintar langsung cing-kling gitu. Enggak. Tuhan kasih hikmat atau emas 2 kilo. Anda pilih salah satu. Kalau Anda memilih hikmat. Artinya pada hari itu kamu memilih hikmat, ya oke, kalau gitu ini ada CD MP3 khotbah. Ya. Ini bekal untuk kamu, bekal untuk saudara sehari 2 kali mendengarkan khotbah ini. Berurutan sehari 2 kali. Nanti setiap hari kalau Anda catat, Anda akan menemukan jawaban hidup saudara. Hikmat akan Tuhan bukakan. Ini hikmat. Ya toh? CD MP3 khotbah. Katakanlah ada 300 CD, satu CD-nya isi katakanlah 150 khotbah. Wes itu wes bekal sampai ke anak cucu itu mungkin saudara ya. Nah, ini. Kalau Anda mau hikmat, nah ini dengerin nih orang ngoceh di kuping lu gitu kira-kira. Anda suruh pilih emas 2 kilo atau hikmat. Ayo pilih mana? Rohanine sih hikmat Pak. Ya toh? Ayo rohaninya apa? Hikmat. Aku pengen hikmat Pak. Tapi yo tanganku yang nakal Joko emas yang 2 kilo gitu kan. Jangan kaget. Di dalam firman Tuhan, pengertian dan hikmat itu keuntungannya itu lebih berharga dari emas, perak dan batu permata. Keuntungannya melebihi emas, perak dan batu permata. Bahkan melebihi dari apa yang engkau harapkan. Itu hikmat. Karena apa? Saya mau kasih tahu. Kalau Anda nggak punya hikmat, Anda pilih emas 2 kilo ini. Ini bukan emas 2 kilo ya saudara, ini handphone. Ya Anda pilih emas yang 2 kilo itu.
Sebenarnya, kalau Anda nggak punya hikmat, nggak bisa Anda pegang pun nggak bisa. Belum waktunya megang, Anda pegang pun kayak air, saudara. Di depan mata saya ngelihat orang megang uang belasan M. Mendadak suatu saat dia sedang mengalami proses. Sumber keuangannya diputus kayak ikan geleper-geleper, saudara. Kenapa? Pegang duit belasan M loh. Dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Habis semuanya. Ayo. Anda ngerti, saudara, kalau Anda nggak punya skill nyimpan uang aja salah. Bingung kan? Lu nyimpan duit gampang, Pak. Taruh di bawah bantal. Digerogoti sama kutu dan inflasi. Tapi saya nggak akan bahas tentang hal ini ya. Ini nanti ada kelas lain untuk bahas hal itu. Tapi di sini Anda harus mengerti. Memang manusia berpikir bahwa emas 2 kilo ini jawaban hidup kita. Tapi percayalah bukan, saudara. Saya pernah melayani seseorang, orang ini homeless. Homeless tahu, saudara? Gelandangan di pinggir jalan. Dia sedang mengalami permasalahan, tapi dia sedang dibukakan ada beberapa proyek yang dia bisa kerjakan. Ya, aku ngomong kesuwean gak ya? Wes, tak singkat ya. Amin, yuk selesai. Nah, si orang ini, saudara, lu lanjut lagi, Pak. Iya, lanjut, Mas. Orang ini, saudara, ketemu sama saya. Janjian sama saya. Pak, bantu doa ya, Pak. Saya bisa gak ketemu sama Bapak hari ini jam sekian di rumah Bapak. Waktu itu saya masih terima lah ya orang datang ke rumah saya. Sekarang enggak. Jauh, kesian gitu alasannya. Biar orang malas aja datang ke rumah saya. Saya bilang, oh ya oke gitu. Tanggal segini, jam segini Pak, bisa nggak saya ketemu sama Bapak? Bantu doa ya Pak, saya ada ide kayak gini dan saya ada permasalahan gini. Kira-kira Pak, saya butuh budget sekian. Loh iki piye toh, ya toh? Mau ngobrol tapi ngasih, aku butuh duit segini Pak, gitu loh. Saya bingung, saya ngomong sama Tuhan. Terus saya ngomong sama istri saya. Udahlah, kita bawa orang ini untuk ngalami firman. Dia datang, saya amplopin sesuai dengan yang dia mau. Saya taruh di meja. Dia ngomong depan saya nih. Pak, ngelihat ini kan tangannya langsung digosok-gosok saudara. Mungkin dibersihin supaya ngambilnya bersih gitu. Dakinya turun semua ke lantai. Homeless saudara. Homeless. Saya ngomong sama dia gini, Pak, apa yang Bapak butuhkan? Ini saya taruh di sini. Jangan diambil dulu ya Pak, bentar. Saya baca dulu firmannya. Lalu saya baca firman yang Amsal tadi. Bahwa hikmat, keuntungannya, ya hikmat itu lebih berharga dari emas, perak, dan batu permata. Keuntungannya melebihi emas, perak, dan batu permata. Bahkan melebihi dari apa yang engkau harapkan. Itu hikmat. Lebih berharga harusnya dari ini Pak. Nah, sekarang saya mau nanya. Bapak hari ini mau nerima hikmat atau mau nerima ininya, emas, perak, batu permatanya? Dia ngeliatin ini, ngeliatin saya gitu ya. Bingung ya. Ngomong hikmat lah diocehin ini ya, kira-kira gitu, dipidatoin. Jadi gimana Pak? Dia pegang amplopnya saudara. Dalam hati saya, aduh diambil sungguhan. Dia ambil amplopnya saudara. Dia dorong ke saya. Pak, saya mau terima hikmat. Yakin? Yakin. Yaudah saya nggak nanya lagi, saya bilang. Langsung saya ambil, saya kantongi saudara. Takut berubah pikiran ya toh. Oke kalau gitu. Kita doa sama-sama, saya berdoa buat dia. Nah oke ya. Nih ambil kertas, ambil bolpen. Dengerin gua ngoceh, saya bilang. Jangan pulang, catat. Agendakan. Apa yang kamu dapat, agendakan. Project plan. Kamu harus ketemu sama mentor yang benar, yang berhubungan dengan bisnis itu.
tentang permasalahan yang kamu jalani, hadepin. Saya ngobrol sama dia, gak tanggung-tanggung, 4 jam, hampir 5 jam mungkin saya ngomong sama dia. Jadi jangan tantang saya ngomong panjang-panjang ya. 4 jam, 5 jam saya ngomong sama dia. Saya ngeliat, iya pak, udah nulis gini, udah gini. Bikin kopi, minum lagi, seger lagi, udah seger. Oke, dengerin lagi gue ngoceh. Saya closing dengan gini, kerjakan dengan ketekunan. Nempel sama Tuhan, penuhi hidupmu dengan firman. Nempel sama Tuhan, penuhi hidupmu dengan firman. Nempel sama Tuhan, penuhi hidupmu dengan firman. Dari apa yang kamu ketahui tentang kebenaran firman, kerjakan. Jangan mandek di pengetahuan. Apa yang Anda ketahui itu mandek di pengetahuan kalau Anda tidak praktekkan. Kalau Anda praktekkan, kadang gagal, kadang berhasil, nanti akan muncul yang namanya pengertian. Ketika pengertian ini terus dimunculkan, keintiman ini keluar, dan itu akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Jadi bukan dengan Anda mendengar lalu Anda bijaksana, enggak. Anda tahu. Kapan Anda masuk dalam kebijaksanaan? Ketika apa yang Anda tahu ini Anda praktekkan dalam hidup Anda dengan ketekunan. Dan saya mau bersaksi saudara. Setelah kita ngobrol itu, kita doa dan lain sebagainya. Dalam waktu yang cukup dekat, mungkin gak sampai 2 tahun. Dia WA saya, Pak bantu doa ya Pak. Iki bantu doa apa lagi? Terus dia kirim gambar foto rumah. Saya sudah punya tempat berteduh Pak. Punya rumah loh. Dari homeless. Beberapa bulan kemudian dia kirim lagi, bantu doa Pak. Rumahnya saya tinggiin. Dinaikin jadi berapa lantai. Dari homeless. Dan itu di masa-masa COVID. Sekarang dia dibuka lagi sama orang mempercayakan beberapa kafe untuk dia kelola. Dan dia dibajeti untuk bikin kafe lagi. Dari homeless. Saya sampai ngomong sama dia, aku aja sampai sekarang masih ngontrak gitu ya. Kamu udah punya rumah. Aku tuh terharu ngeliat hidupmu, saya bilang. Terus kuat dalam Tuhan. Anda harus ngerti. Yuk nempel sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan, tumbuhkan akar yang kuat. Kalau kita gak menumbuhkan akar yang kuat, ketika kita kena pukulan dalam kehidupan, bam, kita gak ngerti alasannya apa kita kena pukul, betul gak? Ketika kita ngalami proses dar, kita gak ngerti kenapa kita ngalami proses yang menyakitkan itu. Namanya juga proses. Begitu orang ngalami proses, seringkali apa? Menengadah ke atas. Aku salah apa Tuhan? Katanya. Salah apa? Kalau aku jadi Tuhan, tak datengin sungguhan saudara. Kamu nanya salah apa barusan? Malaikat, tolong buka itu komputernya, buka cari tuh. Dosa-dosa yang masukin semua di filmnya. Tak gituin bener saudara. Nanya salah apa, cari gara-gara sama Tuhan. Jangan pernah bawa kalkulator di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan betul, kita pasti didapati terlalu ringan. Berakar kuat dengan Tuhan, nempel sama Tuhan, masuk dalam pergaulan dengan Tuhan. Terakhir saudara. Karena menurut saya, saudara harus tahu tentang hal ini. Terakhir. Apa yang saya dorong untuk saudara saat ini dan apa yang Tuhan mau bagikan hari ini adalah anugerah untuk masuk dalam keintimannya. Sampai sedalam apa Pak? Anda harus ngerti. Ada yang namanya, jadi gini, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Tapi ini level perhatian Tuhan. Ada yang Tuhan biarkan. Anda tahu? Jadi Tuhan tahu semuanya,
Tapi Tuhan biarkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat hukum dari waktu penciptaan. Jadi apel sudah waktunya jatuh, ya dia jatuh, ya Tuhan biarkan. Ki anak sapa iki? Anakku. Tolong ditangkap. Kalau bukan anak saya nggak berani saya gituin. Anda tahu saudara, banyak hal yang terjadi. Misalnya Anda mules, terus Anda BAB, blung. Ya Tuhan biarkan. Bisa ngerti ya saudara ya? Itu dibiarkan sama Tuhan. Karena sudah ada hukum yang menjalankan itu semua. Dan hukum itu Tuhan yang buat. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari tanpa sepengetahuan Tuhan. Gak pernah Tuhan kecolongan. Loh, arek iki kok jadi kayak gini? Gak mungkin. Jadi Tuhan tahu semuanya, tapi ada yang dibiarkan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Ada yang Tuhan izinkan. Contohnya apa yang Tuhan izinkan? Kan banyak yang diajarkan gini, percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan itu pasti yang terbaik. Anda percaya hal itu? Anda percaya apa yang Tuhan izinkan itu pasti yang terbaik? Saya ulangi sekali lagi. Kata-kata ini sering loh diomongin sama hamba-hamba Tuhan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan pasti itu yang terbaik. Anda percaya yang Tuhan izinkan itu yang terbaik? Saya tidak percaya. Saya bawa ini di hadapan Tuhan. Apa iya Tuhan yang kau izinkan ini yang terbaik? Contoh itu apa yang Tuhan izinkan? Tuhan menumbuhkan rambut di kepala saya. Saya mau potong kayak gimana-gimana ya Tuhan izinkan ya Tuhan biarkan. Betul gak? Anda harus tahu. Contoh yang Tuhan izinkan itu apa? Saya ini pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini pengen tato Tuhan di sini. Nanti tatonya nyambung sampai ke sini. Jadi nek rambutku mundur ke belakang, rodok ketutup sama tato lah. Boleh nggak Tuhan? Ngerti ya maksudnya? Ya boleh sih, tapi ya wes lah sembarang gitu loh. Tuhan izinkan. Sekarang berani ngomong yang Tuhan izinkan yang terbaik. Saya sih nggak percaya yang Tuhan izinkan itu yang terbaik. Karena apa? Kalau saya nanya sama Tuhan, Tuhan bagus nggak kalau aku tato di sini, aku kayak gini kayak gitu. Belum tentu jawabannya sama. Betul? Ada yang Tuhan izinkan dan ada yang Tuhan mau. Kalau saya tuh sampai dikasih tahu sama Tuhan gini, ada yang aku biarkan, ada yang aku izinkan, ada yang aku perintahkan, ada yang aku mau. Kalau seseorang masuk dalam keintiman bukan cuma mencari yang aku izinkan. Orang yang masih di tebing-tebing cuma mencari yang diizinkan Tuhan. Contoh orang-orang yang masih nyari yang apa diizinkan Tuhan itu apa? Pertanyaannya selalu gini, boleh gak kayak gini? Boleh gak kayak gitu? Kok gini dosa gak? Kok gitu dosa gak? Nah itu orang-orang golongan orang-orang yang cuma sekedar, ya kalau masuk surga, malaikat mungkin gini, ini boleh gak masuk? Ya wes lah, ya wes masuk wes biar noh gitu. Cuma sekedar diizinkan masuk. Ada orang-orang kayak gitu, cuma mengejar apa yang diizinkan dan tidak diizinkan. Ini boleh gak? Itu boleh gak? Ini dosa gak? Itu dosa gak? Itu. Ya, coba lihat diri sendiri. Ya. Tapi ada orang-orang masuk lebih dalam. Mengejar apa yang Tuhan perintahkan. Bagus gak? Bagus. Tapi ingat, hubungan di dalam intimacy atau keintiman bukan hanya tentang apa yang Tuhan perintahkan, tapi apa yang ada di hati Tuhan. Itu beda. Kalau saya jabarkan tentang hal ini dan saya buka firman-Nya, waktunya akan lebih panjang lagi. Jadi yuk kita masuk lebih dalam ya. Tapi ada orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan mau. Tanpa Tuhan perintahkan, dia mengerjakan. Itu Tuhan baru keluar di hatinya. Tuhan, anak ini udah ada di situ. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan salah satu contoh dalam firman Tuhan, orang yang cukup intim dengan Tuhan. Sampai di titik itu, siapa? Daud. Diberkatilah Anda yang punya nama Daud. Ada? Ada? Anda luar biasa. Di dalam Mazmur 139, untuk pemimpin biduan,
Mazmur Daud. Yang dulu tapi, bukan Daud yang di sini. Ada ya Daud ya? Anda tuh luar biasa punya nama Daud. Dikatakan apa? Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi ini berbicara tentang semuanya Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku. Nah, Engkau tahu dan Engkau memeriksa aku beda gak? Beda ya. Engkau tahu ya itu dari jarak jauh. Kalau Engkau memeriksa, itu tuh sudah menarik attentionnya Tuhan lebih dalam. Bisa ngerti sampai sini? Oke. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Kau maklumi ini sebenarnya artinya itu segala jalanku bahkan Engkau atur. Tanpa aku ngerti, Engkau yang sudah atur jalan-jalanku. Itu maksudnya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui. Bayangin saudara. Bahkan attentionnya Tuhan dengan pribadi ini, itu menembus dimensi waktu. Tuhan sebelum kamu ngomong, sudah diketahui. Attentionnya Tuhan itu sampai kayak gitu memperhatikan pribadi ini. Sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Ayat yang 5. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bayangin, ayat yang kelima Daud sedang ngomong apa? Tuhan, aku nih tahu. Engkau nih mengurung aku dengan cintamu. Aku gak bisa pergi kemana-mana. Karena Engkau mengurung aku dengan cintamu. Anda tahu gak rasanya dikurung sama cintanya Tuhan? Tahu gak rasanya? Dalam hidup saya beberapa kali menerima sebuah jaminan yang dari Tuhan. Yang pertama yang saya dapatkan ketika saya sedang mengalami proses. Saya mungkin pernah cerita di sini. Di dalam proses itu 1 minggu saya nyaris gila saudara. Sampai akhirnya saya berhadapan sama Tuhan sendiri dan Tuhan ngomong gini, Chris, aku tahu di dalam setiap proses hidup yang kamu akan jalani, beberapa hal membuat kamu kecewa, beberapa hal membuat kamu sakit, menangis, dan berburuk sangka sama aku. Chris, jangan pernah berburuk sangka sama aku. Ini janjiku. Apapun yang terjadi, ketika hatimu dingin, aku gak akan capek untuk buat kamu jatuh cinta lagi sama aku. Itu jaminan saya pegang sampai sekarang. Dan saya alami sampai sekarang. Enggak, dia pribadi yang benar-benar care saudara. Care. Saya tuh sampai gini, saya ini enggak punya apa-apa. Kalau saya ini enggak punya hubungan sama Tuhan, kemesraan sama Tuhan ini saya enggak kuat untuk ngadepin ini semua saudara. Ngadepin apa yang saya hadapin, saya enggak kuat. Serius. Dan Anda tahu, sampai saya waktu kemarin mau pindah rumah, ada pilihan A, B, C. Tuhan yang mana Tuhan? Aku ini pindah kemana? Waktu pertama sebelumnya pindah ke kota apa? Tuhan bilang Bandung, yes Bandung. Tuhan ini ada sekian rumah, yang mana Tuhan aku harus ambil? Aku tinggal di mana? Itu bisa mimpi saudara. Di dalam mimpi saya sedang menanyakan ini ke Tuhan. Tuhan, aku ambil yang mana Tuhan? Aku tinggal di mana? Tuhan ngomong gini, Chris, kamu ambil yang manapun, aku izinkan, aku berkati. Orang senang dengar kata-kata itu. Anda tahu, di dalam mimpi kadang-kadang kita bisa kontrol omongan kita, tapi kadang-kadang kita gak bisa kontrol, tiba-tiba keluar begitu saja, betul? Dan ketika Tuhan ngomong, Chris, kamu mau yang manapun, aku izinkan, aku berkati. Saya bisa ngomong gini, Tuhan, aku gak mau cuma ambil apa yang Engkau izinkan. Sampai detik ini aku kuat ngadepin semuanya karena kita punya kemesraan Tuhan. Dan itu yang jadi kekuatanku. Kalau cuma sekedar Engkau izinkan buat apa? Aku gak mau kehilangan 1% pun dari kemesraan yang sudah kita bangun Tuhan.
Mana yang engkau mau? Kalaupun itu adalah suatu hal yang gak nyaman buat dagingku, aku tetap mau ambil itu. Langsung saya kebangun saudara, keringetan. Soalnya gini, cari gara-gara, ngapain ngomong kayak gitu, saya bilang. Loh kan gak sadar saudara, dalam mimpi ngomong kayak gitu pas bangun. Dalam nama Tuhan Yesus, ini piye sih? Kok cari gara-gara? Sampai ngomong kalaupun gak nyaman. Loh kok kayak kalau dikasih gak nyaman sungguhan gimana? Dalam hati saya, cari gara-gara. Itu kan gini, itu kan manusia roh. Begitu balik ke daging, dagingnya debat. Lu cari gara-gara lu. Kalau gak nyaman buat daging, lah kan gua daging. Kok gua gak nyaman, masalah juga buat lu nanti. Gitu kan kira-kira. Tapi ya sudah saudara. Saya jalani. Sampai singkat cerita, saya tinggal di mana tempat yang Tuhan siapkan sekarang ini. Tempat yang anak saya yang pertama ini udah bilang dari dulu, Pak, suatu saat kita pindah ke sana. Kita pindah ke situ, saudara. Sampai dia pernah, waktu itu dia masih kecil, duduk di jalan. Lihat Pak, di sini nggak ada debu sama sekali di jalan. Di sini sudah ada kolam, tempat olahraga, ada playground. Udah Pak, di sini aja Pak, enak. Ini bayangin, wah rumahnya gede banget, ada kolam renang. Enggak. Itu fasilitas di kompleks, saudara. Semuanya ada dan semuanya rapih. Dia bilang kita pindah ke sini dan kita pindah ke situ. Apakah saya tahu saya mengambil apa yang Tuhan mau? Sejujurnya saya nggak tahu. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, tiap kali mau ngambil keputusan, Tuhan aku tak ngambil ini ya. Tuhan aku mau ketemu sama orang ini ya. Tuhan tuh arahkan sampai akhirnya saya ambil rumah ini. Dan begitu saya sudah ambil rumah ini, suatu saat gak ada hujan, gak ada apa saudara. Saya sedang duduk di ruang tengah, hujan dalam rumah. Pikiran saya apa? Mateng aku. Pipane moncrot dari mana saya bilang. Saya ngeliat ke atas, ini air dari mana. Saya panggil tukang suruh cari. Gak ada, semuanya baik-baik saja. Kedua kali, hujan lagi. Ini di mana ini? Cari, gak ada saudara. Pas yang ketiga, hujan saudara. Dalam hati saya ini, aku ini mau ngamuk, tapi ini hujan dari mana? Tapi dalam hati saya kayak cium airnya. Tak cium saudara. Wangi saudara. Langsung madek. Ini tanda dari aku, Chris. Ini tempat yang aku mau. Dan gak jarang sampai sekarang ketika saya mengadakan Zoom meeting dan lain sebagainya, hujan, debu, emas apa segala macam terjadi bukan cuma di tempat saya, di tempat masing-masing orang yang ikut forum di Zoom meeting apa segala macam, mereka dapat debu emas. Mau kayak gimana kayak gitu, gak bisa diungkap dengan kata-kata saudara. Tuhan ngomong kayak gitu. Anda tahu, kok Tuhan kasih jaminan, Anda gak lari dari situ. Ada nggak keluar dari situ, jaminan itu nyata. Ada satu lagi jaminan tapi rahasia, nanti aja. Saya lanjut dulu. Dia bilang bahwa dari belakang, dari depan kau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu di atas tanganku. Lihat apa reaksi Daud. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Dia kagum, ya ampun Tuhan, aku nih dikurung sama cintamu Tuhan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, kamu ada di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Dan jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Anda bayangkan, ketika masuk dalam intimasi yang dalam seperti itu, bahkan mau murtad pun tidak Tuhan izinkan. Tahu rasanya dikurung sama cintanya Tuhan. Mau murtad nih. Istilahnya gini, saya sampai buat sebuah cerita saudara.
Ibarat seseorang, wes gak ada Tuhan-Tuhanan, aku mau murtad, malam ini aku mau kedugem, aku mau mabuk, mau rusak sekalian malam ini. Dia malam itu datang ke sebuah studio dugem atau apapun itu. Sampai di situ dia bingung. Pas dia masuk, loh kok pintunya dikunci? Oh iya Pak, tempat ini lagi disewa sama gereja untuk doa semalam suntuk. Nah kira-kira kayak gitu saudara. Dikurung sama cintanya Tuhan tuh kayak gitu. Mau murtad tuh gak jadi. Dipaksa doa semalam suntuk malahan. Dan yang pernah real terjadi, salah satu orang tua penari kami, dia pernah sampai di titik itu. Dia orang yang cukup dekat sama Tuhan, tapi suatu saat dia kecewa sama Tuhan. Dia ngomong, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Aku mau mabuk di depan keluargaku. Semuanya udah nangis-nangis saudara. Ibunya, anak-anaknya udah nangis semua. Si istri dan anak-anak udah nangis semua. Si bapak ini ngomong, aku mau beli bir, mabuk depan kalian. Aku belum pernah nyentuh alkohol. Hari ini aku mau mabuk depan kalian. Wah jangan Pak, jangan. Lepaskan katanya gitu ya. Naik motor saudara. Pergi ke Maret-Maret itu saudara ya. Tahu ya? Beta Maret, Omega Maret ya itulah. Nyari saudara. Beli 2 kaleng saudara. Bawa ke rumah. Lihat, aku udah beli. Aku mau mabuk depan kalian. Itu semuanya bengong semua, diem. Sambil senggol-senggolan. Loh ini, ya udah biarin katanya. Dia buka, ceklek, minum, klek. Dua kaleng, klek. Kayaknya aku harus beli 2 kaleng lagi, kok gak mabuk katanya. Tahu saudara, anaknya, Pak, itu bukan bir. Itu apa yang dibeli apa? Tahu saudara? Susu isinya susu sapi, gambarnya gambar beruang, iklannya naga. Susu apa tuh? Bir brand, dibilang iki bir bikin mabuk, sing ada juga kelempoken. Jadi minum bir susu itu bir brand, klek, kok nggak mabuk? Beli 2 lagi. Kalau aku jadi anak ya beli Pak, beli 5 kalau perlu Pak. Kita mabuk bareng. Akhirnya begitu anaknya, Pak itu susu Pak. Susu beruang. Hah? Susunya beruang? Ya bukan, itu susu sapi tapi mereknya beruang. Itu benar-benar merek minuman yang membingungkan lah ya itu ya. Akhirnya malam itu mereka ketawa. Si bapak gak jadi murtad. Akhirnya doa bareng, ngucap syukur. Hari ini tambah sehat, minum 2 kaleng susu. Anda tahu rasanya dikurung dalam cintanya Tuhan. Anda mau kecewa sama Tuhan pun, Tuhan buat Anda jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Di dalam setiap proses hidup kita yang menyakitkan, gak jarang saudara, Anda kira hubungan sama Tuhan itu terus semuanya enak, gak jarang air mata tuh keluar dari mata saya. Proses tetap harus terjadi, tapi saya ngerti kenapa proses itu terjadi. Kita lebih kuat. Dan proses itu ketika terjadi dalam hidup kita, buah-buah roh muncul. Anda akan semakin dewasa di dalam pemrosesan itu. Anda akan semakin berhikmat karena proses itu. Anda akan semakin kuat karena proses itu. Dan Anda akan melihat pribadi Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Ketika proses itu kita jalani bareng sama Tuhan. Berakar dengan kuat. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Dari saat ini ambil keputusan dalam hidupmu. Masuk di dalam intimasi. Bangun akar yang kuat.